Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini saya akan ada review 12 emiten ya yang ditanyakan sama teman-teman di Happy. Ya, itu ada Humi, SMDR, JCCO, RAM, Maya, SMLE, BRPT, ASLC, SCMA, MTEK, PNLF dan PANR yang terakhir. Oke. Ya, ini ada 12 emiten yang akan saya review. Pertama saya akan review itu ada Umi. Umi ini sebenarnya emiten yang menurut saya kalau bisa teman-teman jangan terlalu terfokus ke sini. Ya, Umi ini dia selalu naik setiap hari itu 1-2%. Tapi begitu dia turun, lihat dia bisa turunnya bisa puluhan persen, di atas 10. Ya, ini 7, ini 6, ini turunnya 11, hampir 12, ya. Ini 17%, di sini hampir 12%. Nah, Umi ini sebenarnya kalau teman-teman mau ngambil, ini jangan di angka 160-an. Ya, kalau teman-teman mau masuk Umi, antrilah di dekat-dekat angka 140. Ya, karena dia punya pola itu ngebase-nya di sini dan yang kemarin itu dia ngebase-nya di sini di 141-an, di 140, 141. Nah, ini sepertinya dia base-nya udah pindah ya. Sekarang ngebase-nya itu ada di angka sekitar 148-an di sini. Ya. Nah, ini hati-hati ya, si Humi hati-hati. Biasanya kalau dia sudah sampai mendekati candle merahnya, tingginya ya, tingginya sudah mendekati candle merah, itu biasanya dibanting. Ya, kalau teman-teman lihat ini, dia udah mendekati candle merah di sini, tingginya nih, dibanting. Ini udah setengah, dibanting. Setengah, dibanting. Ya, ini teman-teman lihat, ini hampir 90%, besoknya dibanting. Nah, ini juga hampir sama. Ya, ini paling enggak, dia sudah sekitar 60% naiknya. Jadi hati-hati. Ya, kalau ditanya apakah dia bisa ke atas ini, di atas main di atas 200, saya rasa sulit. Ya, saya rasa sulit. Oke, jadi hati-hati. Ya, ini sudah mau mendekati angka 170 si Humi. Ya, sudah mau mendekati angka 170. Oke, jadi hati-hati ya. Kalau mau masuk, tunggu aja di bawah di sekitar 148, 145 itu kalian boleh masuk. Ya. Kemudian ada SMDR. SMDR ini ada katalis sebenarnya. Katalisnya itu dia perang. Ya, karena perang jadi ada biaya pengirimannya itu naik. Ya, kalau kalian baca dan masalahnya si SMDR ini dia udah masuk area supply. Ya, area supply-nya itu ada di sekitar 380 sampai 390. Ya, makanya kemarin dia sempat sampai 1400 terus diturunin lagi. Ya. Nah, SMDR ini biar dia koreksi dulu. Koreksi. Nanti kalian kalau mau masuk lagi si SMDR nanti bisa tunggu di sekitar 360-an. Ya, sekitar 360. Kalian bisa tunggu di sini nanti. Ini. Ya, area supportnya itu ada di sini. Di 360. Ya, biarin dia koreksi dulu. Ya. Karena udah secara weekly juga dia udah lumayan agak tinggi ya naiknya. Secara weekly itu dia udah 7%-an sih. Weekly-nya ya. Oke. Ini tunggu aja nanti di sekitar 360. Kalau teman-teman mau masuk, coba pantau ya dengan area stop loss
ya, tentukan bisa di MA20-nya di 340 ya, si SMDR. Nah, ini juga SMDR ini dia ada bearish, ada bearish divergent, dan ini belum jadi ya bearish divergentnya. Kemungkinan hari ini baru dia akan turunin. Ya, ini ada bearish divergent. Jadi tunggu aja di situ di sekitar 360. 350 kalau misalnya masih bisa dapat bagus. Ya. GJCO ini kemarin dia naik itu di sini waktu dia ikut-ikutan itu ya. Apa? BRPT, cuan, brand ya. Nah, si GJCO ini dia kemarin sudah sampai ini di area demand-nya nih ya, di sekitar 104 sampai 110 ya, ini sudah masuk area demand-nya, tapi saya belum bisa merekomendasikan ini ya, karena kalau ngelihat dari temennya ya kayak brand sama cuan ini masih potensinya akan turun ya. Brand cuan kemarin kan udah 2 kali ARB ya. Ini masih potensi turun ya. Jadi hati-hati untuk si GJCO. Kalau teman-teman mau masuk, coba kalian antri aja di sekitar 110 sampai 104 itu areanya. Ya, kalau misalnya kalian sudah masuk di situ, kalian tinggal siapkan stop loss-nya ada di MA 200-nya nih, di 97. Ya, stop loss-nya ada di MA 200. Kalau saya akan lebih baik tunggu dia closing ini dulu nih. Soalnya gap ini dia belum close. Belum ketutup ya gap ini ya. Nah, nanti kalau saran saya, kalau teman-teman mau masuk, coba aja diantri di angka psikologisnya itu di angka 100. Nah, tapi kalau kalian mau scalping, silakan di 110 sampai 104 itu kalian boleh masuk. Ya. RAM. RAM ini baru IPO ya, baru setahun lah ya. Belum setahun malah. Dia dari Mei. Ya. Nah, RAM ini dia sekarang posisinya lagi di area supportnya dia. Di 550. Ya, area supportnya nih, di garis merah nih. Ya, kurang lebih di sini. Ya, ini supportnya dia. Hati-hati kalau misalnya dia nggak bisa main di atas ini. Ya, hati-hati. Kalau dia jebol dari 550-nya berarti dia potensinya akan main di bawah 500 nanti. Ya. Hati-hati si Ram. Ini dia lagi posisinya sebenarnya dia lagi downtrend. Ya, downtrend, dia sempat mau coba reversal cuman kepentok sama garis trend lainnya nih. Nih garis trend lainnya mentok. Ya. Jadi hati-hati teman-teman yang udah masuk. Siapkan trading plan-nya. Kalau dia jebol 550, yaitu tadi yang tadi saya sebut potensinya bisa di bawah 500 nanti. Bisa dia akan retest itu nanti bisa retest di 450 nanti. Di supportnya dia di sini. Ya, dia akan retest di situ nanti. Ya. Secara weekly-nya dia juga masih turun kok. Ini belum. Nanti kita lihat lagi aja minggu depan. Kalau dia bisa minggu ini bisa bertahan di atas 550, kita lihat minggu depan. Ya, karena saudaranya film ini udah naiknya udah lumayan tinggi. Ya. Ini udah lumayan tinggi saudaranya. Ya, jadi hati-hati. Oke. Next ada Maya.
Ya, next ada Maya. Maya ini sebenarnya sahamnya ini nggak liquid sebenarnya. Kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya sahamnya dia nggak liquid. Ya, ini kalau aslinya Maya itu bid overnya itu cuman 100-an, nggak pernah di atas 1000. Ya, Maya ini kemarin dia closing di 228. Ya, dia sempat di sini setelah RI ya. Kemarin dia RI ya di sini ya. Dia RI ya, dapat itu baru 222 banding 125 ya, jadi dia harganya turun, dan ini sebenarnya saya tidak merekomendasikan untuk kalian masuk ya. Ini tidak disarankan untuk kalian mainkan ya. Lebih baik kalian tinggalkan aja dulu ini ya. Kalau kalian mau masuk, saya lebih sarankan tunggu dia main di atas MA 200-nya. MA 200-nya itu ada di 267. Berarti paling nggak mesti main di atas 250. Ya, mesti main di atas 250. Jadi ini skip aja kalau kalian itu. Ya. Saya tidak sarankan. Kalau kalian mau scalping boleh. Coba nanti kalian kalau mau scalping kalian coba antri di sekitar 210 sampai 216 ya, tapi siapkan stop lossnya itu di sekitar 200 ya. Kalau jebol 200 yaudah itu lanjut dia turun. Oke ya. Next ada SMLE. SMLE ini ada apa, bahasa saham baru IPO ya, baru seminggu, dan ini dia ada gap di atas ya, di angka 222 218 222. Ini ada gap waktu dia dibanting ya. Kalau teman-teman mau masuk, saya sarankan ini nggak bisa dipegang lama-lama ya. Kalau kalian mau masuk, coba kalian antri di sekitar 180 ya, 180. Siapkan trading plan-nya. Kalau misalnya 180 kalian entry, berarti stop loss kalian itu bisa di low-nya dia itu ada di 167. Low-nya itu di sini. Ya, kalian masuk di 180, stop loss-nya ada di 167. Ya. Range-nya di bawahnya dia. Karena kalau dia jebol di 167 ini, dia jebol, closing di bawah ini, ya udah berarti dia akan melanjutkan penurunan sampai ke angka 100. Ya, untuk si SMLE. Ya. BRPT. Dia sudah nutup gap 1 2 3. Ini 3 gap sudah ditutup. Ya. Ini gap yang terakhir itu udah ditutup di sini. Ya. Nah, ini teman-teman kalau kalian mau masuk silakan. Ya. Kalau mau masuk silakan. Ya. Dengan area stop loss-nya itu ada di angka 1000. Angka psikologis. Dan itu pas dengan angka MA 200-nya. Yang biru. Ya, jadi kalau kalian mau masuk silakan cari titik entry-nya, stop loss-nya pokoknya jangan jauh-jauh dari angka 1000. Ya. Gitu ya. BRPT ini udah nutup semua gap-nya. Dan ini udah waktunya kalian masuk. Ya, waktu itu ingat nggak? Waktu di sini saya udah bilang hati-hati. Jangan ditoel-toel lagi si BRPT. Tunggu di 1000 saya bilang. Ya, waktu bulan kemarin itu saya udah ingetin. Ya, ini kalian mau masuk silakan. Next ada SLC. Udah 1 2 3 4 5 6 hari dia bermain di angka 107 sampai 112. 114 lah. Ya. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau teman-teman mau masuk,
Coba antri aja di dekat 104, 103. Ya, 4 jamannya dia akan turun. Ya, kecuali dia bisa lewatin 115. Kalau dia bisa lewatin 115, dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau dia nggak bisa jebolin 115, ya udah ini akan turun ya. Turunnya nanti sampai 93 si ASLC. Ya, bisa sampai 93 nanti turunnya. Oke, ini dia lagi konsolidasi sambil dia naikin ininya nih. Moving average-nya. Sambil dia naikin garisnya. Jadi paling nggak dia akan koreksi dulu sedikit si ASLC ya, koreksi sambil dia naikin ininya nih. Nanti makanya kalau kalian teman-teman mau masuk, coba antrinya nggak jangan jauh-jauh aja. Ya, di kisaran 103 itu boleh kalian masuk. Karena ini ada potensinya akan diturunkan sampai 93. Dituruninnya ya. Next, ada SCMA. Ya, SCMA ini dia selalu mentok di angka 170. Ini memang support memang resistnya dia yang harus dia tembus. Ya. Dia selalu mentok di situ. Oke. Nah, kalau teman-teman mau masuk, ini sebenarnya SCMA ini sebenarnya posisi dia tuh lagi sideways. Ini area sideways-nya itu di sini nih. 147 sampai 170. Kurang lebih di sini. Nah, kalau kalian mau masuk, tunggu aja nanti di sekitar 150, 145. Itu area tunggunya di situ. Si SCMA. Ya, sambil dia nyusun ininya nih. Sambil dia nyusun moving average-nya. Ya, ini kan dia semenjak dia itu kan dia sempat berapa? 500-an ya. Sempat 800-an dia turun. Nah, ini dia lagi nyusun nih. Dia lagi nyusun nanti dia akan jadi kayak seperti di sini nanti. Ya. Karena di sini kan dia masih berantakan. Moving average-nya masih berantakan nih. Dia akan nanti nyusun dia bikin jadi kayak begini urutannya. Nah, ini kalau udah kayak gini kalian pegang aja swing. Swing 1 bulan, 2 bulan itu boleh. Ya, ini posisi dia lagi sideways soalnya. Tunggu aja. Cicil aja di 150, 145 kalian boleh masuk cicil. Ya. Ini khusus buat yang orang sabar. Kalau nggak sabar jangan. Karena pasti bakalan lama itu. Iya, dulu saya akhirnya keluar. Ya, itu pasti bakalan lama. MTEK ini induknya si SCMA ya. Induknya. Ini kalau saya lihat juga belum ada potensi. Ya, belum ada potensi ini, tapi weekly-nya secara weekly ternyata dia ada bullish. Ya, ini bullish-nya di sini. Ya, weekly-nya bullish divergent. Kalau kalian mau masuk boleh silakan cicil. Ya. Cicil aja ini. Ini udah area buy-nya dia di sini nih, di 550 ini udah area buy. Ya, kalau kalian mau silakan. Dengan area stop loss-nya pokoknya dia nggak boleh turun dari angka 500. Kalau dia jebol 500-nya berarti dia akan melanjutkan penurunan. Berarti kalian harus buang semua. Ya. Si MTEK. Next, PNLF. Kemarin dia ketahan di MA 200. 288, MA 200-nya ada di 290. Ya. Ini secara garis besar, ini sebenarnya sudah bisa dibilang murah lah kalau saya bilang. Ini kalau kalian mau silahkan ya. Kalian bisa antri di sekitar areanya itu biasanya dia akan ngebase-nya itu di sekitar 264 sampai 262 sampai 268 biasanya. Dia akan ngebase di situ.
Ya, jadi itu bisa kalian jadikan titik entry, ya, titik entry-nya kalian di situ di sekitar 262 sampai 268 itu bisa kalian masuk, ya. Kalau dia bisa jebolin MA 200 ya, ini kalian bisa main panjang. Ini ada MA 200 di 290 ya. Ini bisa main panjang, ya. Jadi cicil aja si PNLF. Ini udah boleh cicil. Yang terakhir ada PAN-R, panorama. Ya, yang terakhir ada panorama. Dia sempat turun dari 600-an, sekarang di 440. Weekly-nya, ini penyebabnya. Monthly-nya, ini PAN-R nanti kalian tunggu aja di 400. Ya, ini masih akan turun kok. Si PAN-R ini masih akan turun. Ya, ini udah, ini kalau ini jangan kalian toel-toel aja dulu deh, si PAN-R. Ya, jangan kalian otak-atik dulu ini. Nanti tunggu di sekitar 400. Kita lihat, kita pantau dulu di 400. Dia mantul nggak? Ya, 400 itu dia mantul nggak? Kalau dia mantul, paling bisa di scalpingin aja, nggak banyak. Cuman berapa hari, 1-2 hari. Ya, sebenarnya saya suruh lebih rekom ini nunggunya di 300 sih. Si PAN-R ini. Kalau kalian mau masuk banyak ya, tunggu aja di 300. Tunggu di 300. Ini masih akan turun si PAN-R. Ya. Jadi jangan ditoel lah. Jangan kalian sentuh-sentuh dulu. Turunnya nanti bisa sampai di bawah 400 itu. Oke? Ya, teman-teman ya. Itu aja. 12 emiten yang udah saya review. Thank you. Oke.